Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan yang menarik banget buat kamu, apalagi kalau kamu lagi serius mendalami bahasa Inggris. Betul. Kita mau bedah satu video dari kanal English Speaking Success. Misinya simple. Cari 10 idiom yang beneran dipakai penutur asli. Jadi bukan yang cuma ada di buku pelajaran. Betul banget, dan ini masalah yang sering banget muncul kan. Sumber kita ini menyoroti gimana banyak pelajar itu hafal mati frasa kayak it's raining cats and dogs. Hahaha, iya, itu lagi. Katanya penguji IELTS itu udah denger idiom itu ribuan kali, sampai rasanya ya ampun basi banget dan nggak ada nilainya lagi. Nah, itu dia. Rasanya jadi kayak template ya. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kenapa ya ada idiom yang kedengeran kuno, sementara yang lain tuh bisa bikin percakapan jadi lebih hidup dan natural? Kayaknya ini bukan cuma soal hafal kosakata, tapi ada sesuatu yang lebih dalam deh. Yang menarik di sini menurut saya adalah pergeseran tujuannya. Ini bukan soal pamer koleksi idiom yang keren, tapi soal gimana caranya kamu bisa masuk ke alur percakapan dengan lebih mulus. Oke. Kita akan lihat 10 idiom yang otentik, yang menunjukkan kalau kamu itu nggak cuma tahu bahasanya, tapi juga merasakan bahasanya. Ini penting banget, apalagi kalau kamu lagi siap-siap buat tes kayak IELTS. Oke, yuk kita mulai. Kita bagi pembahasannya jadi beberapa bagian ya, biar lebih enak diikuti. Pertama, kita lihat 2 idiom yang sering banget dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Soal makanan dan keuangan. Sip. To grab a bite. Nah, ini sering banget dipakai. Secara harfiah kan artinya mengambil gigitan. Maknanya itu makan sesuatu dengan cepat dan santai. Cepat dan santai. Iya, jadi bukan makan malam formal yang panjang, tapi lebih ke, yuk cari makan sebentar. Misalnya, yuk mampir ke kafe di sela-sela kerja. Oh, jadi bedanya dengan bilang let's eat quickly, itu lebih ke suasananya ya. Grab a bite itu kedengarannya lebih spontan gitu kan? Tepat. Ada nuansa spontanitas di sana. Dan yang paling penting buat kefasihan, seperti yang ditekankan di video sumber kita, itu pengucapannya. Gimana tuh? Penutur asli itu nggak bilang grab.a-bite. Mereka menyambungkannya jadi satu aliran suara. Grab a bite. Grab a bite. Iya. Wanna grab a bite? Wah, itu detail krusial. Jadi kalau di tes bicara ditanya soal kebiasaan makan, daripada bilang, people eat fast, kita bisa bilang, nowadays, with busy schedules, people often just grab a bite for lunch. Gitu ya? Persis. Terdengar jauh lebih alami. Itu menunjukkan kamu paham ritme bahasanya, bukan cuma arti per kata. Oke. Dari urusan perut, kita pindah ke urusan dompet. Idiom kedua, yang mungkin terasa sangat relevan di akhir bulan. To be broke. Nah, ini artinya sangat lugas. Sama sekali nggak punya uang. Tapi, ada jebakan kecil di sini. Apa tuh? Banyak pembelajar keliru dengan kata broken. Kalau laptopmu nggak berfungsi, itu broken, rusak. Iya, bener. Tapi kalau dompetmu kosong, kamu itu broke. Beda banget maknanya. Wah, saya jadi ingat waktu kuliah dulu, sering banget bilang ke temen, sorry, can't join, I'm totally broke. Dan kata totally itu kayaknya nambahin drama ya, biar lebih meyakinkan. Betul. Penambahan adverb seperti totally atau completely itu membuatnya terdengar lebih personal dan nyata. Jadi ini idiom yang sangat fungsional. Iya ya. Untuk topik masa lalu, kamu bisa cerita, when I was a student, I was often broke. Atau untuk situasi sulit, after he lost his job, he was broke for months. Sangat umum dan langsung dipahami. Baik, kita sudah bahas 2 idiom dasar. Sekarang mari kita beralih ke bagian kedua, tentang idiom yang menggambarkan situasi dan kondisi. Seringnya sih yang kurang enak. Kita mulai dengan idiom nomor 3, to pick holes in something. Apa persisnya ini? Nah, ini idiom dengan konotasi yang cenderung negatif. To pick holes itu artinya mencari-cari kesalahan atau kelemahan kecil. Dari sebuah ide, argumen, atau proposal. Bayangin aja kamu punya kain, terus ada orang yang sengaja nyari-nyari celah, mencungkil lubang-lubang kecil di kain itu. Tapi bukannya mencari kelemahan itu bagian dari kritik membangun? Di mana batas antara picking holes yang negatif dengan memberikan masukan yang konstruktif? Pertanyaan bagus. Batasannya itu ada di niat dan cara penyampaian. Kritik membangun itu fokusnya pada solusi dan perbaikan gambaran besar. Oke. Sementara picking holes seringkali terasa picik, fokus pada detail sepele, dan kadang-kadang tujuannya cuma buat menjatuhkan argumen lawan.
tanpa menawarkan alternatif yang lebih baik. Jadi kalau bos kamu bilang, I'm just picking holes in your proposal to make it stronger, itu mungkin diplomasi. Tapi kalau kamu cerita ke teman, my boss just spent an hour picking holes in my work, itu jelas artinya kamu merasa diserang secara nggak adil. Tepat sekali. Nuansa itu yang penting. Dalam konteks IELTS misalnya, saat bahas dinamika kerja, kamu bisa bilang, a good team leader encourages discussion, they don't just pick holes in every new idea. Ini nunjukin pemahamanmu tentang hubungan interpersonal. Oke, paham. Lanjut ke idiom nomor 4. Ini untuk situasi saat kamu merasa nggak enak badan, tapi nggak sampai sakit parah. Idiomnya adalah to be under the weather. Saya suka metafora visualnya. Rasanya kayak ada awan mendung tepat di atas kepalamu. Hah, iya juga ya. Kamu nggak kehujanan badai, tapi suasananya suram, dan kamu nggak fit 100%. Biasanya dipakai dengan a bit atau a little. I'm feeling a bit under the weather today. I think I'll stay home. Ini jauh lebih halus ya daripada bilang I'm sick, yang bisa terdengar lebih serius. Betul. Kalau bilang I'm sick, orang mungkin langsung mikir kita kena flu berat atau sesuatu yang menular kan. Betul. Under the weather itu cara yang lebih sopan dan umum untuk bilang kurang sehat. Dan sumber kita ngasih tips bagus untuk melatih kefasihan. Coba gunakan dalam berbagai tenses. Contohnya gimana? Misalnya, I was under the weather yesterday. Atau, I hope I won't be under the weather for the party tomorrow. Latihan seperti ini membangun memori otot berbahasa. Oke, dari kondisi fisik yang kurang fit, kita pindah ke kondisi mental yang kewalahan. Ini idiom kelima buat kamu yang merasa tenggelam dalam pekerjaan. To be swamped. Ini idiom yang sangat kuat dan visual. Swamp itu kan rawa. Jadi bayangkan kamu kejebak di rawa, sulit bergerak, dikelilingi lumpur tebal. Wah, kebayang. Nah, itulah yang kamu rasakan saat kamu swamped. Artinya super sibuk sampai kewalahan. Jadi ini lebih dari sekedar I'm busy ya. Ini ada elemen terjebak dan stres di dalamnya. Jauh lebih kuat. Kamu bisa swamped with work, with emails, with homework. Contohnya, I'd love to go out, but I'm completely swamped this week. Orang akan langsung paham tingkat kesibukanmu. Bisa dipakai buat konteks lain nggak? Misalnya, nowadays, many people feel swamped with information from social media. Nah, kadang kesibukan itu bisa bikin kita bikin kesalahan, dan akhirnya kita masuk ke idiom nomor 7, to be in hot water. Transisi yang bagus. Ya, to be in hot water atau to get into hot water artinya berada dalam masalah besar, dan kemungkinan akan kena marah atau hukuman. Metaforanya cukup jelas ya, berada di air panas pasti nggak nyaman. Sangat tidak nyaman. Saya jadi ingat waktu kecil pernah nggak sengaja mecahin vas bunga kesayangan ibu. Wah, itu beneran seharian penuh rasanya I was in hot water. Setiap kali ibu saya lewat, jantung saya langsung deg-degan. Itu contoh yang sempurna. Pengalaman personal itu yang bikin idiom jadi hidup. Sumber kita juga nambahin detail budaya yang menarik. Oh ya? Di Tiongkok misalnya, minum air panas itu hal biasa. Tapi di budaya barat, air panas itu identik dengan bahaya. Jadi konotasi negatifnya sangat kuat. Kamu bisa pakai ini untuk berbagai skala. Contohnya? Dari I got into hot water with my wife for forgetting our anniversary, sampai the company is in hot water over the recent data leak. Oke. Dari masalah yang sudah jelas, kita beralih ke situasi yang masih abu-abu. Idiom ke-8, to be up in the air. Ini sering saya dengar, tapi kadang penggunaannya agak membingungkan. Ini poin yang sangat penting, dan sumber kita menjelaskannya dengan sangat baik. Up in the air digunakan untuk sesuatu seperti rencana, keputusan, atau masa depan suatu proyek. Bukan untuk orang. Bukan untuk orang. Artinya, sesuatu itu belum diputuskan, masih mengambang, belum pasti. Jadi kalau saya bilang I'm up in the air, itu salah ya? Secara teknis, itu artinya kamu lagi terbang di pesawat. Seperti judul film Up in the Air dengan George Clooney. Oh, iya juga ya. Yang benar adalah, my plans for the weekend are still up in the air. Atau, the future of the project is up in the air until we get more funding. Rencananya yang mengambang, bukan kamunya. Oke, itu klarifikasi yang sangat membantu. Dari sisi pengucapan, ada triknya juga? Ada. Sama seperti idiom lainnya, ini diucapkan menyambung. Up in the air. Up in the air. Iya. The whole trip is still up in the air. Ini sangat umum dalam percakapan sehari-hari untuk mengekspresikan ketidakpastian. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, tentang idiom yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan komunikasi. Kita mulai dengan idiom nomor 6. To make up your mind.
memutuskan sesuatu. Tapi yang membuatnya terdengar alami adalah, lagi-lagi, pengucapannya. Gimana tuh? Penutur asli sering menggabungkannya menjadi make up your mind. Have you made up your mind about dinner? Ini sepertinya salah satu idiom yang paling sering dipakai ya. Rasanya hampir setiap hari kita perlu membuat keputusan. Betul. Kalau di tes bicara ditanya, are you good at making decisions? Daripada jawab, no, I'm indecisive, mungkin lebih natural bilang, well, it often takes me a while to make up my mind. Betul sekali. Itu terdengar lebih personal dan tidak sekaku buku teks. Ini frasa yang sangat aman dan berguna untuk dikuasai, karena frekuensi penggunaannya tinggi banget. Mulai dari hal sepele, kayak milih kopi, sampai keputusan besar. Seperti, I finally made up my mind to change my career. Oke. Setelah membuat keputusan, kadang kita butuh menyemangati diri sendiri atau orang lain, terutama kalau situasinya sulit. Ini membawa kita ke idiom ke-9, yang menurut saya sangat indah. To keep your chin up. Memang indah. Maknanya adalah tetap optimis dan tegar dalam situasi yang sulit. Visualnya kuat ya? Betul. Secara fisik, saat kita sedih atau putus asa, kepala kita cenderung nunduk, dagu, chin, kita turun. Jadi, keeping your chin up adalah gestur fisik yang melambangkan kekuatan, harapan, dan menolak untuk menyerah. Ini rasanya lebih dari sekedar bilang be positif ya. Keep your chin up itu terasa ada unsur perjuangannya. Ada pengakuan bahwa situasinya memang berat, tapi kamu harus tetap kuat. Tepat. Ada empati di dalamnya. Dan satu catatan tata bahasa penting dari sumber kita. Kata gantinya harus sesuai dengan subjek. Maksudnya, I'd have to keep my chin up. Kamu bilang ke temanmu, hey, keep your chin up. Kita membicarakan dia, she needs to keep her chin up. Oke, detail kecil tapi penting. Banget. Terakhir, idiom nomor 10. Sangat relevan di dunia profesional maupun personal. To touch base with someone. Ini artinya melakukan kontak singkat dengan seseorang, tujuannya untuk saling memberi kabar terbaru atau memastikan semua berjalan sesuai rencana. Jadi bukan untuk ngobrol panjang lebar. Bukan, lebih untuk check-in atau sinkronisasi. Sumbernya bilang ini dari olahraga baseball ya, di mana pemain harus menyentuh base atau marka. Betul. Dan detail penting yang sering salah adalah penggunaan artikel. Yang benar itu touch base, bukan touch the base. Tanpa de. Ya, ini sangat umum di email kerja. Hi John, just wanted to touch base about the upcoming deadline. Atau bahkan dengan keluarga. I try to touch base with my parents every weekend. Oke, jadi kita sudah membedah 10 idiom yang sangat praktis. To grab a bite, to be broke, to pick holes in something, to be under the weather, to be swamped, to make up your mind, to be in hot water, to be up in the air, to keep your chin up, dan to touch base. Setelah kita lihat semua ini, apa ya benang merahnya? Apa artinya semua ini untuk kamu yang sedang belajar? Benang merahnya adalah menguasai idiom itu bukan tentang menghafal kamus frasa untuk dipamerkan. Ini tentang menginternalisasi cara penutur asli membingkai dunia melalui metafora. Maksudnya? Menggunakan I'm swamped alih-alih cuma I'm very busy, itu menunjukkan level pemahaman yang berbeda. Benar juga. Itu seperti kamu nggak cuma tahu bahan-bahan resep masakan, tapi kamu juga paham kenapa kombinasi bumbu tertentu bisa menghasilkan rasa yang pas. Kamu merasakan filosofi di baliknya. Nah, itu dia poinnya. Dan yang lebih dalam lagi, saat kamu mulai nyaman menggunakan idiom-idiom ini, kamu tidak hanya terdengar lebih natural, kamu juga mulai berpikir dalam metafora bahasa tersebut. Oh, menarik. Kamu mulai beneran merasakan apa artinya tenggelam dalam pekerjaan saat kamu bilang I'm swamped. Itulah jembatan sesungguhnya menuju kefasihan, saat bahasa itu menjadi bagian dari cara kamu memandang dan merasakan pengalamanmu. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ini bukan cuma menambah daftar kosakata, tapi juga mengubah cara pandangmu terhadap belajar bahasa. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Setelah mempelajari idiom-idiom ini, pertanyaan yang menarik adalah, bagaimana penggunaan idiom yang tepat tidak hanya mengubah cara kamu berbicara, tetapi juga cara penutur asli memandang dan berinteraksi dengan kamu. Apakah ini adalah jembatan menuju pemahaman budaya yang lebih dalam, bukan sekedar kefasihan bahasa?